Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Halodoc. Perkenalkan, nama saya Hanitia Aldika dengan NIM 64251962. Dengan saya Nuri Hidayat dengan NIM 64251114. Dengan saya Vanessa Valery dengan NIM 64251126. Dengan saya Dwi Septia Putri dengan NIM 64251532. Kami akan memulai presentasi kami. Dimulai dari pertama. Introduction atau perkenalan. Jadi, Halodoc itu adalah aplikasi atau platform yang dirancang oleh pemerintah untuk layanan kesehatan masyarakat dan dikembangkan oleh PT Media Dokter Investor. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat mengakses layanan kesehatan dan membeli obat-obatan secara online. Halodoc juga menyediakan konten-konten yang berisi edukasi kesehatan untuk masyarakat melalui artikel-artikel medis. Selanjutnya ada function atau fungsi kegunaan dari Halodoc. Yang pertama itu, Halodoc dirancang untuk memudahkan akses layanan kesehatan. Berikut beberapa fungsi utamanya itu: konsultasi dokter secara online. Pengguna bisa berkonsultasi dengan dokter umum maupun dokter spesialis melalui chat, panggilan suara, panggilan video, kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, kita bisa pembelian obat dan vitamin. Itu dengan gampang pengguna dapat membeli obat atau suplemen dan mengantarkannya ke alamat pengguna melalui apotek mitra. Yang ketiga, tes laboratorium dan pemeriksaan kesehatan di rumah atau bisa disebut home care. Halodoc menawarkan layanan tersebut, pengambilan sampel dan pemeriksaan langsung di rumah, kemudian hasil bisa dikirim lewat aplikasi. Selanjutnya, bisa vaksinasi di rumah juga, mengatur jadwal vaksin untuk pengguna tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan secara langsung, jadi bisa daring. Yang selanjutnya, layanan kesehatan mental. Layanan kesehatan mental, konsultasi dengan psikolog atau psikiater melalui aplikasi, serta konten edukasi terkait kesehatan mental. Selanjutnya, edukasi dan informasi kesehatan. Artikel kesehatan yang ditulis atau direview oleh tenaga medis sebagai media edukasi bagi pengguna. Jadi melalui fitur-fitur tersebut, Halodoc bertujuan menjembatani kesenjangan akses layanan medis, terutama bagi rakyat-rakyat kecil yang tidak bisa misalnya jalan ke kota-kota besar untuk datang langsung ke klinik. Jadi bisa secara online dari begitu. Selanjutnya ada kelebihan atau advantage dari aplikasi Halodoc yang dirancang oleh pemerintah ini. Nomor 1, Halodoc adalah efisiensi dan kehematan. Pengguna tidak perlu antri di klinik atau secara fisik di rumah sakit, hemat waktu dan tenaga. Selanjutnya, ketersediaan Halodoc tersedia 24 jam secara online. Konsultasi melalui dokter tersedia sepanjang hari. Semua kebutuhan medis seperti konsultasi, obat, lab, atau vaksin bisa diakses lewat aplikasi yang sama. Selanjutnya ada trust and credibility, kepercayaan dan kredibilitas di Halodoc, di aplikasi Halodoc ini. Dokter yang menggunakan aplikasi itu sudah berlisensi, konten edukasi di review tenaga medis. Akses kesehatan untuk area terpencil, masyarakat di lokasi sulit menjangkau fasilitas medis dapat menggunakan Halodoc secara daring. Dari apa yang tadi sudah dibilang, bisa secara panggilan suara, bisa secara panggilan video, bisa secara chat juga. Lalu nilai UX positif dalam penelitian dalam studi perbandingan UX, Halodoc mendapat skor positif di aspek efisiensi dan penggunaan. Selain itu, Halodoc juga mendukung transformasi layanan kesehatan menjadi lebih digital dan terintegrasi, mendukung program pemerintah seperti vaksinasi dan pemantauan kesehatan publik. Begitu. Selanjutnya adalah shortcut. Shortcut itu berarti kekurangan dalam aplikasi Halodoc. Nah, di sini kekurangan aplikasi Halodoc itu adalah durasi konsultasi yang terbatas. Jadi kalau misalkan kita ke Halodoc, ke online aplikasi Halodoc online, nah itu tuh waktunya tuh sangat-sangat terbatas. Kenapa? Karena biasanya ditentuin oleh
aplikasinya langsung, kayak misal 30 menit. Nah, kalau misalkan sudah lebih dari 30 menit, otomatis chat dengan dokter itu akan terputus dengan sendirinya. Maka kita yang mengunjungi Halodoc akan menambah biaya gitu supaya bisa lanjut chat dengan dokternya. Dan beberapa pengguna juga melaporkan bahwa waktu konsultasi sangat terasa singkat sehingga tidak cukup mendalam dibanding dengan kita ketemu dokter langsung. Terus bahasa dan istilah medis yang sulit dimengerti oleh orang-orang yang mengunjungi Halodoc. Biasanya kan kalau misalkan tatap muka langsung tuh ketahuan ya, maksudnya dokternya tuh bisa ngomong langsung sama kita secara langsung. Kalau misalkan dijelasin langsung paham apa yang kita rasa gitu kan. Kalau misalkan di Halodoc kita tuh nggak bisa kayak nanya yang secara detail gitu kan teman-teman. Nah, artikel dan penjelasan dokter kadang menggunakan istilah medis yang tidak mudah dipahami oleh orang awam. Selanjutnya adalah kurang intonasi personal dan kedalaman diagnosis. Nah, seperti tadi yang saya bilang, bahwa kalau misalkan di Halodoc itu kita tuh nggak bisa kayak ngerti apa yang dokter maksud kan. Jadi kadang-kadang koneksinya terputus, bisa jadi. Terus chat-chatnya juga kadang slow respon gitu. Karena konsultasi online, pemahaman orang-orang ini yang nggak bisa mendalam terhadap kondisi si pasien. Karena terbatas dibandingkan dengan kita tatap muka langsung. Selanjutnya adalah ketergantungan pada koneksi internet dan perangkat. Untuk mengakses layanan, pengguna harus memiliki perangkat yang mendukung dan koneksi yang stabil, yang bisa menjadi hambatan di daerah dengan infrastruktur yang kurang baik. Nah, supaya solusi Sortek ini di dalam Halodoc itu biar ada solusi, biar agak menjadi lebih baik. Nah, mengoptimalkan sistem berjadwalan dokter. Jadi sebelum kita ngobrol sama dokternya langsung, biasanya kita atur jadwal dulu gitu supaya bisa komunikasinya enak. Terus meningkatkan kapasitas server dan fitur aplikasi. Biasanya tuh fitur-fitur Halodoc tuh kurang mendukung gitu kan, karena kan sistemnya kan juga online ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Septi. Oke, selanjutnya adalah conclusion itu seperti kesimpulan. Aplikasi Halodoc itu menawarkan banyak solusi dan sangat relevan di era digital sekarang, seperti memperluas akses kesehatan, menghemat waktu, dan mengintegrasi banyak layanan medis dalam satu platform. Keunggulannya terletak pada efisiensi, kemudahan penggunaan, dan cakupan layanan yang cukup luas, seperti kita tidak perlu datang ke kota atau kita tidak perlu datang ke dokter langsung. Namun untuk menjalankan potensi penuhnya, Halodoc harus terus menangani sebagai sistemnya, seperti pemahaman publik terhadap istilah-istilah medis yang belum diketahui oleh banyak orang awam. Terus memperdalam kualitas konsultasi, seperti memperbanyak durasi waktu, memperpanjangnya gitu-gitu. Namun untuk menjalankan aplikasi tersebut untuk menjadi suatu hal yang lebih bagus, Halodoc harus terus tetap menangani kelemahan-kelemahannya, seperti pemahaman publik terhadap istilah medis yang orang awam tuh belum ngerti apa sih ini, apa sih itu gitu. Terus yang kedua itu adalah memperdalam kualitas konsultasi, seperti memperpanjang durasi waktu untuk komunikasi dengan dokter, mungkin dan lain-lain, serta memastikan layanan tetap relevan dan mudah digunakan oleh semua lapisan masyarakat. Jadi begitu saja Presentasi tentang aplikasi Halodoc dari kami kelompok 3. Semoga bisa dapat dimengerti oleh kawan-kawan yang menonton video ini. tentang materi ini. Sekian dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.